Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ayu Pardani dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dengan NIM 2312400035. UIN Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia haruslah menuntut dari awal kedatangan Islam melalui proses penyebaran yang mengakomodasi budaya-budaya lokal sehingga membentuk tradisi Islam yang bercorak keindonesiaan. Para sejarawan banyak yang berbeda pendapat mengenai masuknya Islam di Indonesia karena berkaitan dengan 3 hal pokok, yaitu tempat asal kedatangan Islam, yang kedua para pembawa Islam, dan waktu kedatangannya. Walaupun ada perdebatan mengenai mana yang datang terlebih dahulu atau teori mana yang lebih tepat mengenai hadirnya Islam di Indonesia datang dari daerah mana, tentu penelusuran mengenai hal ini tidak dapat dilepaskan dari rute-rute perdagangan dan pelayaran di Indonesia yang dilakukan oleh para pedagang dan sufi. Dalam jangka waktu yang lama, para saudagar bermukim, berbaur, dan melangsungkan perkawinan dengan masyarakat setempat. Dari hal ini, terjadilah hubungan lintas sosial budaya yang terjadi antara kedua belah pihak. Selanjutnya, ada teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama ada teori Gujarat atau India. Teori ini dikemukakan oleh J.P. Ginepal pada tahun 1872 Masehi yang menafsirkan catatan perjalanan Marco Polo abad ke-13 dan Ibnu Battuta pada abad ke-14. Teori ini juga menyatakan bahwa proses Islamisasi Indonesia mulai berlangsung kira-kira setengah abad sebelum kota Baghdad ditaklukkan oleh Raja Mongol Hulagu pada tahun 1258 Masehi. Masyarakat yang menerima keislaman pada waktu itu berada di pesisir pantai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil lainnya. Proses tersebut tidak terlepas dari peranan para saudagar Muslim India. Teori ini juga mendapat dukungan dari Stockhorn yang menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama, datangnya Islam ke Indonesia mulai berlangsung sejak awal abad ke-13 Masehi dan bukan datang langsung dari Arab, melainkan lewat India. Yang kedua, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, hubungan perdagangan antara Indonesia dan India yang telah lama terjalin dengan baik. Yang keempat, proses Islamisasi terjadinya melalui perkawinan dan penaklukan. Yang kelima, ditemukannya inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera yang diberikan bukti bahwa Sumatera dan Gujarat telah menjalin hubungan perdagangan. Teori selanjutnya yang kedua yaitu teori Persia. Teori ini dipelopori oleh P.A. Hussein Djajadiningrat, seorang sejarawan dari Banten yang menyatakan bahwa Islam masuk Indonesia berasal dari Persia pada abad ke-7 Masehi. Pada dasarnya, teori ini memfokuskan tinjauannya pada sosiokultural di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang ada kesamaan dengan di Persia. Bukti dari teori ini terdapat perkumpulan orang-orang Persia di Aceh sejak abad ke-15 Masehi. Kesamaan-kesamaan lain diantaranya yaitu peringatan Hari Asyura yang dikenal dengan perayaan Tabut di beberapa tempat di Indonesia, seperti ada di Sumatera Barat dan Bengkulu. Kesamaan selanjutnya yaitu berkembangnya ajaran Syekh Siti Jenar yang memiliki kesamaan dengan ajaran Sufi Al-Hallaj Persia. Keduanya juga memiliki sama-sama dihukum oleh penguasa setempat karena ajarannya dinilai bertentangan dengan ketauhidan.
bertentangan dengan ketauhidan Islam, dan dapat membahayakan stabilitas sosial politik. Kesamaan selanjutnya yaitu penggunaan gelar syah yang biasanya digunakan di Persia juga digunakan oleh raja-raja di Indonesia. Teori yang ketiga yaitu teori Arab atau Makkah. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Arab atau Makkah pada abad ke-7, sejak masa kerajaan Sriwijaya. Menurut Yaqut Al-Hamari dalam karyanya Mujam Al-Buldaan, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Yakub, kedatangan Islam ke Indonesia sudah dimulai pada masa Khulafaur Rasyidin, yang dikuatkan melalui bukti catatan resmi dan jurnal Cina pada periode ini. Dinasti Tang 618 Masehi menegaskan bahwa Islam sudah masuk wilayah timur jauh, yakni Cina dan sekitarnya pada abad pertama Hijriah. Cina yang dimaksudkan pada abad pertama Hijriah adalah gugusan pulau-pulau di timur jauh, termasuk Kepulauan Indonesia. Teori Makkah muncul ketika teori Gujarat mendapat banyak kritikan oleh para sejarawan karena kelemahan argumennya. Kritikan tersebut datang dari berbagai sejarawan, seperti dari Indonesia, Malaysia, India, Australia, dan Perancis. Sejarawan Indonesia yang sangat memperjuangkan teori ini seperti Buya Hamka dan Naqib Al-Atos. Sedangkan sejarawan Barat juga mendukung teori ini adalah Kaiser dan Veit. Selanjutnya yaitu penyebaran Islam di Indonesia. Berbagai macam cara tersebarnya Islam di Indonesia melalui sebagai berikut. Yang pertama, melalui perdagangan. Jalur perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam proses Islamisasi. Tahap ini diperkirakan pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang Arab, Persia, Cina, dan India. Melalui proses perdagang inilah Islam dibawa oleh saudagar-saudagar Muslim kepada penduduk di Nusantara. Selanjutnya, melalui perkawinan. Jalur ini merupakan kelanjutan dari jalur pertama. Para saudagar lama-kelamaan mulai menetap, baik yang sementara maupun yang permanen atau tetap. Kemudian, terutama para saudagar yang memiliki ekonomi dan status sosial yang tinggi mengawini putri-putri bangsawan sehingga turut mempercepat proses Islamisasi. Kemudian membentuk perkampungan-perkampungan yang dikenal dengan sebutan Pokojat. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendidikan. Melalui pendidikan inilah dilakukan oleh para ulama-ulama, kiai dan guru agama dengan mendirikan pondok pesantren bagi para santri. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya melalui politik. Kekuasaan raja memiliki peran yang sangat besar dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka secara tidak langsung biasanya rakyat mengikuti jejak rajanya. Contohnya, Sultan Demak mengirimkan pasukannya di bawah Fathahillah untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Yang kelima yaitu kesenian dan budaya. Kesenian ini merupakan proses Islamisasi yang menarik agar masyarakat memeluk agama Islam dengan cara menyajikan kesenian lokal yang di dalamnya disisipkan ajaran-ajaran Islam. Islamisasi dilakukan melalui seni bangunan, seni pahat, ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan diiringi dengan musik. Yang terakhir yaitu melalui tasawuf. Tasawuf masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan madhab yang paling berpengaruh adalah madhab Syafi'i. Tasawuf merupakan ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperoleh hubungan langsung dengannya. Ajaran tasawuf mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu.
sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Jalur tasawuf paling berperan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Adapun bukti-bukti mengenal hal ini dapat diketahui dari sejarah Banten, Baghdad, Tanah Jawi, dan hikayat raja-raja Pasai. Ada pertengahan abad ke-15 merupakan era dakwah Islam yang dipelopori tokoh-tokoh sufi yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Para tokoh Wali Songo dikisahkan memiliki karomah dan Islam dengan cepat dapat diterima ke dalam asimilasi dan sinkretisme Nusantara. Wali Songo mempunyai sifat yang moderat terhadap kebudayaan lokal. Di antaranya yaitu yang pertama ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau Makdum Ibrahim Al-Samarkandi yang juga bersaudara dengan Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri, ulama terkenal di Sumatera Pasai. Kemudian keduanya merupakan keturunan dari Maulana Jumadil Kubro, seorang ulama Persia yang menetap di Samarkandi. Keturunan ke-10 dari cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyidina Husain. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Nama asli dari Sunan Ampel adalah Raden Rahmat atau Ahmad Ali Rahmatullah. Dilahirkan di Champa, sebuah negeri kecil di Kamboja. Beliau merupakan anak dari Sunan Gresik, yaitu Maulana Malik Ibrahim, seorang keturunan Arab yang silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan ibunya bernama Dewi Chandra Wulan Putri, keturunan Raja Champa dan kakak dari Dyah Dwarawati, istri Raja Majapahit Prabu Brawijaya V. Yang ketiga ada Sunan Giri atau Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri bernama asli Raden Paku atau Maulana Ainul Yakin, putra dari Maulana Ishaq, ulama dari Samudra Pasai, dan ibunya merupakan putri dari Raja Belambangan. Beliau pernah berguru kepada Sunan Ampel dan diberi gelar Raden Paku. Sunan Giri merupakan seorang raja dan guru suci, sehingga dengan kekuatannya dapat mengembangkan dakwah Islam di Nusantara. Yang keempat ada Sunan Bonang atau Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang bernama asli Maulana Makdum Ibrahim, merupakan anak dari Sunan Ampel dan cucu Sunan Gresik. Beliau dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang ulung dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktiannya. Yang kelima ada Sunan Derajat atau Raden Qasim. Nama lain dari Sunan Derajat adalah Raden Qasim atau Syarifuddin. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel. Sejak berusia muda, Sunan Derajat diperintahkan ayahnya untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Gresik. Perjalanannya kemudian menghantarkan beliau ke Kampung Jelak, Banjarwati, dan mendirikan pondok pesantren sebagai tempat belajar ilmu agama. Yang keenam ada Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga atau Raden Said merupakan putra Tumenggung Wilaktikta, Bupati Tuban. Beliau dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Yang ketujuh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah, berasal dari Persia dan Arab. Anak dari Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, seorang ulama dan pembesar di Mesir, keturunan Bani Hashim dari Palestina. Masa kecilnya tinggal di Mekah dan belajar ilmu agama Islam. Datang ke Pulau Jawa dan disambut baik oleh kerajaan Islam Demak yang saat itu mencapai puncaknya. Yang kedelapan Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq merupakan nama asli dari Sunan Kudus. Ia merupakan anak dari Raden Umar Haji atau Sunan Ngudung dan Syarifah, adik dari Sunan Bonang. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang tegas dalam menegakkan syariat. Namun, dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan masyarakat. Terakhir ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan ibunya Dewi Saroh, adik kandung dari Sunan Giri. Sunan Muria bernama asli Raden Umar Said, merupakan tokoh Wali Songo yang paling muda usianya, seperti halnya Sunan Kalijaga. Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Ia dikenal sebagai piawai menciptakan berbagai macam jenis tambang cilik, jenis sinom,
dan Kinati yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran tauhid, serta sangat piawai dalam mendalang dengan membawakan lakon-lakon karangan karya Sunan Kalijaga. Baiklah, itu saja yang dapat saya deskripsikan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.